aku bilang kan ikut antri, dia berdiri bener-bener di belakang omnya, masuk gitu. Aku ngajarin dia juga kan untuk boarding sendiri supaya dia tuh tahu kalau oh ternyata ada yang namanya antri, dia harus antri. Karena banyak orang yang bilang masih kecil nggak usah lah diajarin budaya antri gitu. Nah aku tuh bukan yang tipe kayak gitu. Aku percaya kalau budaya kayak gitu tuh harus diajarin sedini mungkin, karena itu yang akan membentuk karakternya dia nanti pas udah gede. Boleh nggak sih di-share tips cara traveling dengan nyaman bersama anak? Tapi ketika traveling dia ketemu banyak orang, dia harus antri. Makanya aku sering banget ajak Soja traveling itu biar dia ngeliat tuh kejadian aslinya tuh kayak gimana. Kadek Arini merupakan seorang content creator travel, co-founder dari Pinang Kami. Di masa emas Soja, aku ingin dieksplor banyak hal, termasuk mengenalkannya ke alam. Karena hal itu dapat melatih sensori dan mengembangkan otak berpikirnya. Perubahan terbesar yang Kakak Dek rasakan ketika sebelum punya anak, tadi Kakak Dek YOLO, travelingnya sering banget, sampai sekarang udah punya tanggung jawab tambahan, itu sabar, dia harus belajar meregulasi emosi dia ya. Iya, ibu mau kerja dulu ya, bye-bye gitu. Jadi jangan kayak mentang-mentang anaknya kalau ibunya pergi nangis, jadi ngumpet gitu. Soja harus duduk, nggak boleh jalan-jalan, karena di pesawat semua orang duduk, bilang kayak gitu kan. Suka, dimaklumi namanya juga anak-anak. Iya. Tapi Kakak Kadek kayaknya nggak gitu ya. No, karena aku pernah ada di posisi itu. Welcome to Boss Mama Podcast, di mana kita ingin mengempower para perempuan untuk menjadi boss versi mereka sendiri, baik itu dalam motherhood, self-development, dan bidang-bidang yang menjadi minat dan keahlian kita. Nah, biasanya sih aku inget ya, ketika masa-masa honeymoon sering ada tercetus dari orang-orang, nikmatin tuh, maksimalin, mau jalan-jalan, dipuasin, karena nanti kalau udah punya anak bakal susah deh. Jadi tuh bawaannya takut gitu ya, jadi gitu ya, walaupun pasti ada keinginan untuk berkeluarga, tapi jadi deg-degan karena kata orang-orang. Tapi gimana kalau misalnya itu dibalik, seorang perempuan, seorang moms itu bahkan bisa loh pakai hobi dan keahlian mereka menjadi sebuah income stream yang bisa membuat kita mendapatkan income, tapi juga tetap bisa menjalankan apa yang kita minati. Ini pas banget sih, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Kadek Arini. Halo. Hai Kak. Seru banget karena Kak Kadek merupakan seorang content creator travel, co-founder dari Pinang Kami. Ini aku lagi pakai loh. Thank you loh. Iya, lucu thank banget. you. Kayak casual tapi bisa dipakai lah sehari-hari ini kan. Kelihatannya santai. Dan sebenarnya aku udah tahu Kak Kadek dari zaman-zaman dulu punya blog ya, zaman-zaman blogging kan, travel. Sampai sekarang berkembang ke Instagram, terus ke TikTok, Instagram, dan aku sangat senang sekarang bisa ngobrol sebagai mom juga karena Kakak punya satu anak ya. Loh. Masih kongres nih, soalnya masih 6 bulan kan. Iya, makasih ya Kak. Kalau Kakak juga kongres ya, tapi udah 2,5 tahun anaknya. Soja ya namanya. Iya, Soja. Jadi betul. Sekarang kesibukannya sehari-hari apa nih Kak? Oke, jadi aku sekarang full time content creator di bidang travel, sama sekarang juga aku ada akun baru itu tentang rumah. Jadi tetap jadi content creator nih, tapi bidangnya sekarang travel dan rumah. Sama sekarang aku juga punya bisnis baju yang jual tentang kain-kain Indonesia gitu. Menarik sih, dan sekarang udah berapa negara? Kan kayak Kak Kadek nih travelnya tipe yang keluar negeri juga soalnya ya, mau Indonesia maupun di luar negeri. Iya, jadi waktu awal sih sebenarnya Indonesia, lebih banyak Indonesia udah kayak hampir semua provinsi. Habis itu aku fokus nyelesain ke luar negeri juga gitu kan. Berapa ya, nggak ngitung sih sebenarnya, sekitar 40 lah, sama lah kayak Sabrina, banyak juga dia. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lagi nih tentang motherhood sehari-hari, aku pengen kilas balik lah. Dulu kan Kak Kadek kita satu alma mater ya, di Jogja, itu ambil jurusan arsitek ya, dan sempat juga berprofesi sebagai arsitek. Yes. Nah, boleh diceritain nggak gimana awal mulanya sekarang kok bisa jadi content creator travel full time lagi? Itu kan kayak dua dunia berbeda ya. Ini pertanyaan yang paling banyak sih orang tanya, kayak gimana sih career switch? Aku tuh udah career switch sejak 8 tahun lalu. Nah, jadi memang iya betul. Jadi emang aku tuh kuliah kan teknik arsitektur di UGM, tadi satu alma mater sama Sabrina. Nah, terus selama kuliah itu aku tuh memang suka traveling, karena kan aku Jakarta. Terus jadi anak rantau lah di Jogja. Nah, jadi anak rantau ngekos, ya udah tuh pengennya jalan-jalan aja terus, libur kuliah pergi ke Malang, libur kuliah pergi ke Semarang, dan
Jogja itu kan kayak tengah-tengah banget Iya, kan. bener. Kemana-mana tuh deket gitu loh Dan untuk kemana-mana explore. tuh naik kereta atau gampang, travel. dan aku di Jogjanya sendiri pun naik motor, jadi kayak cepet gak kayak di Jakarta. Deket kemana-mana kan, pokoknya enak lah buat jalan-jalan. Nah di situ aku menemukan kalau ternyata tuh aku suka traveling dan kalau suka foto itu sebenarnya udah dari SMA. Aku kayak ngeblog foto-foto gitu udah dari SMA. Kemudian aku gabungkan suka traveling, suka ngeblog, suka foto. Aku bikin blog waktu itu kan, blog tentang perjalanan aku traveling. Waktu itu niatannya bener-bener nggak ada niatan pengen endorsean, apalagi zaman dulu nggak ada. Kebayang nggak sih? Nggak ada sih kayak gitu, kayak belum sosial media lah belum sebesar inilah ya. Emang bener-bener hobi aja, hobi traveling dan hobi sharing tentang pengalaman supaya orang tuh yang baca tuh kayak lebih banyak orang mengenal dunia lebih jauh gitu kan. Nah habis itu lulus kuliah, aku tuh kerja sebagai desainer interior, office hour lah ya di kantor di Sudirman. Nah, aku kerja sambil aku tetep tuh jalan-jalan, ngeblog, main IG, masih tuh. Jadi bisa tuh aku Senin sampai Jumat masuk kantor, Jumat malam tuh aku naik kereta ke Jogja, Sabtu paginya aku naik Gunung Merapi. Oh my gosh, full time on top of that. Iya, juga nginep semalam, Minggu malam pulang, Senin pagi udah masuk kantor, dari stasiun langsung ke kantor. Itu bisa kayak kebayang sih, jiwa-jiwa muda, dan tapi aku kebayang itu emang hal yang jadi bikin kita semangat juga. Iya betul, itu bisa kayak gitu karena emang kayak, dan itu nggak dibayar ya, maksudnya traveling nggak dibayar, benar-benar karena suka aja kan dulu kan. Jadi emang aku sepassion itu sama jalan-jalan sama traveling. Nah itu terus berjalan, terus aku juga punya bisnis juga waktu itu sama jualan kain Indonesia namanya Pitula, itu udah lama banget gitu. Nah aku jalan-jalan kebanyakan memang pakai uang dari bisnis itu yang udah aku jalin dari kuliah. Jadi kalau misalkan gaji fresh graduate kan nggak cukup ya, gaji fresh graduate untuk bisa jalan kemana-mana gitu. Akhirnya aku cari side hustle, yaitu punya bisnis dari zaman kuliah. Itu yang bisa bikin aku waktu lulus kuliah tuh bisa ke Jepang, bisa ke Komodo dari bisnis itu sebenarnya. Bukan itu sangat dari luxury lagi saat itu ya. Yes, anak kuliah tuh punya penghasilan 4 juta sebulan. Itu tuh gede banget kan zaman dulu ya. Zaman dulu itu di samping uang jajan itu kan gede banget kan. Jadi waktu itu aku banyak pakai buat travel, aku bikin konten gitu. Nah terus saat aku kerja jadi kantoran itu, berjalan kan tetap konten kreator. Nah aku dapet tawaran tuh sama salah satu brand kamera waktu itu. Jadi aku mewakili dari konten kreator dari Indonesia. Jadi ada dari kayak Filipina, ada Malaysia, global, Australia semua, dan aku perwakilan dari Indonesia gitu. Satu-satunya. Gitu. Nah satu-satunya saat itu sih 2016 itu sangat achievement loh Kak. Iya, apalagi kan belum banyak banget belum brand banyak deal kan dibandingkan sekarang. Jadi maksud aku kayak itu tawarannya itu ke Korea, karena itu brand kamera itu asal Korea kan. Ditawarin ke Korea 10 hari waktu itu, 10 hari lama. Jalan-jalan gratis berarti. Jalan-jalan gratis. Tapi nggak dibayar ya, kan zaman dulu ya udah dikasih trip gratis gitu. Zaman dulu tuh belum ada kayak dibayar gitu. Tapi kan kita udah seneng ya, wow dibayarin ke Korea gratis gitu kan zaman dulu kan, tahun 2016. Nah cuman kendalanya waktu itu kan aku kayak masih anak-anak baru lah ya di kantor 1 tahun 1,5 tahun gitu kan. Gak punya lah cuti 10 hari, kayak sepanjang itu tuh gak punya, dan kayak gak enak juga buat bilang ke bos cuti 10 hari gitu kan. Wah galau, bener-bener galau banget sih, galau banget waktu itu. Gimana caranya, apakah berarti kan satu-satunya jalan cuma ya udah resign atau cuti, karena udah nggak mungkin kan, atau cuti pun 12 kali dalam setahun iya, standarnya. dan aku langsung cuti 10 hari kan gak enak juga gitu loh, kayak anak baru kan. Nah terus jadi udah pilihannya nggak ikut, jadi nggak diambil tawarannya, atau diambil tapi aku harus resign gitu. Jadi apa yang Kak Kadek pilih saat itu? Saat itu aku merasa karena itu kayak golden ticket sih Sab, kayak aku waktu itu ngerasanya kayak kenapa aku yang dipilih gitu saat itu. Jadi aku ngerasa kayak aku spesial banget saat itu. Berarti orang ngelihat aku punya kemampuan atau punya kesempatan untuk bisa mewakili Indonesia, berarti kan oke banget nih. Ini aku kan, kesempatan aku. Jadi akhirnya aku ambil. Nah sejak saat itu kan udah resign dari kantor. Jadi aku pertimbangannya habis dari sana aku akan jadi full time content creator, travel, dan juga nurusin bisnis aku gitu. Tapi kalau ternyata aku gagal, plan B-nya adalah ya udah aku masuk kantor lagi aja, kantoran lagi, ngelamar lagi gitu saat itu. Ternyata plan A. Jadi aku jadi full time content creator sampai sekarang, karena dari situ benar-benar
pintu kerjasama tuh terbuka lebar. Bener langsung banyak brand masuk dan banyak invitation traveling ke negara-negara lain juga gitu. Jadi ya udah sampai sekarang. Ternyata nggak menyesal sama sekali Nggak ya. menyesal Satu sama pintu sekali. justru membuka kesempatan lain dan Yes. ini aku makanya belajar pentingnya signaling ya. Mungkin dari kesempatan itu Kak Kadek jadi signaling di media sosialnya, aku terpilih loh gitu dari kredibilitasku dan bisa nih. Nah, jadi dari situ brand-brand lain juga keren nih Kak Kadek gitu. Jadi bisa diajak kerjasama. I'm glad that you took that opportunity karena ya jadi kayak sekarang kan kita Iya. semua di sosial media bisa dapetin insight traveling, tips dan ya zaman dulu juga masih jarang ya. Iya, iya betul. Berarti udah berapa tahun menjadi full time content creator? 8 8 tahun. Oh, sambil membangun Pinang Kami itu Pinang Kami sejak itu kapan? baru COVID. Oke. Baru COVID berarti 3 tahun 4 tahun lalu ya. Jadi itu sebenarnya Pinang Kami itu ada karena COVID. Jadi waktu itu COVID kan travel benar-benar shutdown. Ya. Nggak bisa kemana-mana, nggak ada penghasilan sama sekali. Kayak brand mau ngundang juga takut kan. Karena kan nggak boleh ada aktivitas travel kan. Jadi aku tuh putar otak. Gimana caranya aku bisa terus, at least bisa terus produktif gitu kan. Jadi tercetuslah itu Pinang Kami. Jadi awalnya itu Pinang Kami itu produknya bukan baju doang, Sap. Banyak ada kayak home decor. Jadi bener-bener produk-produk yang aku pakai, istilahnya yang aku kurasi. Nah, terus aku kerjasama sama brand, aku ajak gitu. Jadi kalau misalnya ada brand yang mau endorse aku bilang sama mereka, kamu jangan endorse aku jualin aja produk kamu. Oh, oke. Gitu di Pinang Kami. Dan itu kayak sukses banget. Banyak saat pandemi karena kan mungkin orang nggak banyak travel ya, jadi spend uangnya untuk belanja gitu kan. Ya udah aku manfaatkan itu dari rumah, aku tetap produktif kerja ngurusin Pinang Kami itu. Makin kesini ternyata kan everything get normal kan, kayak toko kembali banyak yang buka gitu kan. Jadi aku ngelihat ternyata pasarnya itu lebih banyak orang yang lebih suka pakai baju-baju yang Indonesia gitu, yang stylenya Indonesia, yang kayak kain-kain Indonesia. Iya, aku pelajarin, ternyata marketnya lebih ke sana. Jadi aku sekarang fokusnya ke baju-baju yang kain Indonesia gitu. Mungkin satu hal yang aku dapetin juga dari Kak Kadek, kan tadi awalnya ngekurasi tapi malah banyak nih. Kayaknya honest storytelling itu matters banget ya. Yes. Dari zaman mungkin Kak Kadek suka naik gunung, gak dibayar brand, berarti kan purely emang sharing experience-nya supaya gimana sih cara orang lain naik gunung ke sana, rutenya, dan juga dengan beautiful photos gitu ya, yang sangat apa ya kayak tadi kan terpilih menjadi fotografer perwakilan, it shows di visualnya. Jadi itu kali ya cara membangun trust ke audiens kita adalah lewat honesty, termasuk dan ketika proses berbisnis. Dan proses juga sih, kayak aku ngelihat kalau followers aku, karena mereka banyak yang ngikutin aku dari awal kan, kayak aku adalah contoh yang orang yang untuk mendapatkan sesuatu itu nggak bisa instan, karena semua dari proses kan. Kayak aku dari awal mula aku gimana traveling, kemudian bisa sekarang dari yang aku bayar buat traveling jadi dibayar, terus adanya Pinang Kami juga yang tadinya karena COVID, terus aku bisa putar otak. Jadi kayak orang tuh gimana ya, ngelihat emang ada proses dari bawah sampai aku bisa jadi ada di titik atas gitu. Jadi orang tuh senang ngelihat ketika aku berbagi storytelling itu lewat sebuah proses yang gak instan gitu. Oke, iya, termasuk sekarang tentang bangun rumah ya, itu kan Iya, kayaknya dari betul. nol banget. Nanti kita cerita lebih lanjut ya tentang itu. Boleh. Berarti dulu seringnya yang traveling backpacker atau tipe apa nih? Lebih banyak backpacking sih, karena kan menyesuaikan budget ya. Karena zaman dulu juga iya lebih banyak backpacking sih zaman dulu ya. Tapi bukan yang backpacker banget yang kayak 2 bulan gak pulang gitu. Aku nggak bisa tuh yang kayak gitu. Maksimum sebulan lah. Mungkin iya backpacking sih, lebih banyak menginap di hostel, ketemu sama teman-teman traveler dari negara lain. Itu menyenangkan sekali loh di masa muda. Itu one of the best experience. Iya, one of the best experience kayak in my mid 20 itu. Nah, tadi kan cerita traveling ketika masa mid-20s ya. Dan sekarang aku pengen shift sedikit ke fase hidup Kak Kadek. Sekarang udah menjadi a mom of one, anak yang aktif banget ya. Soja lagi aktif-aktifnya 2,5 tahun. Boleh di-share nggak apa mungkin perubahan terbesar yang Kak Kadek rasakan ketika sebelum punya anak? Tadi Kak Kadek YOLO, travelingnya sering banget, sampai sekarang udah punya tanggung jawab tambahan.
apa aja nih perubahan yang dirasain? Oke. Perubahan yang pertama pasti tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya mungkin kalau dulu ya lebih YOLO karena nggak ada gimana ya, kayak kita bergantung sama diri aku sendiri gitu kan, kayak ya udah aku tuh tipe yang kayak cukup independen lah, aku bergantung sama diri aku sendiri, even sampai menikah pun aku masih kayak bergantung sama diri aku sendiri gitu. Tapi beda cerita mungkin kalau pas hanya sama suami berdua doang gitu kan, itu kita masih bisa kayak mikir YOLO tuh masih bisa gitu kan, karena kayak ya udah misalnya kan suami beda orang gitu kan, tapi ketika udah ada anak itu kayak part of your body gitu, si anak itu yang dia pun cuma bisa menggantungkan hidupnya sama ibunya gitu loh. Iya. Aduh jadi sedih ya. kalau ngomongin aku sedih. Nah jadi kayak tanggung jawabnya itu sih beda. Yang pertama perbedaan tanggung jawab, yang biasanya aku cuma mikirin diri sendiri aja, bodo amat gitu. Sekarang kayak setiap melakukan sesuatu pasti aku pikir nanti Soja gimana gitu. Kayak aku ngambil kerjaan pun misalkan lama gitu, seminggu Soja sama siapa gitu, yang masakin siapa gitu, makannya gimana kayak gitu. Itu kepikiran satu. Terus yang kedua itu waktu. Gitu, kayak waktu mungkin. Jadi kalau misalkan zaman dulu mungkin waktu belum punya anak, pulang kerja masih bisa hangout sama teman-teman, kayak diajakin ayolah ngopi, cus gitu kan. Nah mungkin sekarang kayak pulang kerja ya udah pulang ke rumah. Karena pengen quality time sama anak. Pengen quality time sama anak, kayak lebih, jadi prioritasnya bergeser gitu loh. Jadi yang kayak tadinya sama teman-teman, dan aku juga ngerasa sih kayak beberapa teman-teman aku yang udah punya anak memang jadi agak sulit untuk kayak nongkrong. Itu suatu hal yang privilege kan buat ibu-ibu bisa nongkrong tuh, paling juga sekarang tuh sulit lah gitu kan, karena mereka lebih pengen ngabisin waktu sama anak gitu kan. Itu kedua. Terus yang ketiga mungkin dari segi finansial juga gitu kan. Dari segi finansial kan pastinya kan kita pengen yang terbaik kan sama buat anak, kasih gizi yang terbaik, kasih pendidikan yang terbaik gitu kan, dan itu pasti berhubungan sama finansial. Jadi aku udah mulai mikir tuh, sekarang tuh udah aku siapin kayak sekolahnya Soja SD, SMP, SMA tuh berapa budgetnya udah aku siapin. Udah di riset? Udah, sampai kuliah. Sampai kuliah? Wow, kalau kemarin ngobrol-ngobrol mempersiapkan minimal 3 tahun sebelum ini, Kak Adek way beyond ya. Soja by the way baru 2,5 tahun. Iya, aku udah siapin kayak, aku rencananya misalnya kayak SD, SMP, SMA gitu kan. Kuliah pun sebenarnya nggak harus, aku udah punya inceran, cuman kan nggak tahu ya Soja maunya di situ apa enggak. Tapi aku udah cari yang setara, yang udah ngeliat dari biaya-biayanya gitu. Jadi udah aku siapin dari sekarang gitu. Karena kayak tipe pekerjaan aku kan kreatif ya, dan suamiku juga dia kreatif director, maksudnya di bidangnya kreatif gitu. Mungkin nggak tahu ya, beda sama kayak pekerja yang kantoran yang emang dia bakalan mengabdi seumur hidup di kantor gitu kan. Kalau kita kan kayak freelance yang kadang gede, kadang setengahnya gitu kan. Jadi kayak nggak pasti kan semua. Dan aku tipe orang yang kayak semuanya harus pasti dulu. Jadi aku mengamankan dana-dana pendidikan Soja itu udah dari sekarang untuk sampai kuliah. Keren banget sih, karena kan kalau traveling kadang tuh identik sama YOLO ya. Jadi kayak ya mumpung masih muda ada kesempatan, ayo. Padahal yang kita harus ingat adalah ini juga harus nih ada pos-pos pengeluaran yang kita budget untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain. Yes. Nah tapi aku jadi penasaran sih Kak, kalau dari sisi traveling kan profesi Kak Kadek nih content creator traveler, dimana pasti menuntut Kak Kadek untuk lebih mobile. Tadi kan ngomong kita sebagai moms untuk nongkrong aja tuh udah luxury. Nah ini Kak Kadek pasti kan masih banyak nih job untuk traveling atau bahkan mau melanjutkan passion traveling. Tapi aku lihat terakhir kayak ke Hong Kong ya sama Soja. I think Kak Kadek tuh benar menunjukkan it's still possible to still travel with a child. Boleh diceritain nggak sekarang apa nih bedanya sama traveling dulu, dan akhirnya mungkin pertama kali ajak Soja traveling kapan, dan bedanya apa sama dulu kalau travelingnya nggak mana? Beda banget, bener-bener beda banget. Pastinya ya. Pasti beda banget. Kalau zaman dulu mungkin kayak dalam sehari kita bisa ke 5 destinasi gitu. Ngejar kayak pagi sunrise gitu, terus siang kemana. Nah kalau udah sama anak tuh bener-bener kayak udah slow pace banget.
Karena kan orang bilang kayak anak tuh kan nggak mau diajak jalan-jalan kan, sebenarnya dia nggak pernah minta kan, itu kan emang keinginan orang tuanya kan. Dan aku tuh kenapa aku ajak Soja jalan-jalan gitu, karena aku tuh pengen Soja tuh tahu dari kecil udah terbiasa kalau dunia itu luas gitu. Jadi dunia itu bukan cuma rumah kamu dan ibu kamu dan nenek kamu doang gitu. Tapi luas, banyak beragam culture gitu, beragam orang yang diliatin publik, bagaimana bersikap di publik gitu. Aku tuh pengen Soja tuh terbiasa gitu dari kecil tuh kayak gitu. Makanya aku sering ajak dia tuh traveling supaya dia tuh wawasannya tuh dari kecil tuh udah terbiasa untuk luas mindsetnya gitu. Nggak cuman ruang lingkup dia aja di rumah gitu kan. Nah, emang itu keinginan kami sebagai orang tua gitu, pengen Soja tumbuh menjadi anak yang benar-benar punya wawasan luas gitu, makanya kita ajak traveling gitu. Nah, tapi di sisi lain kan aku bilang tadi kayak kalau traveling sama anak tuh nggak bisa gitu, kayak buru-buru harus pokoknya sehari mau ke 6 destinasi gitu. Kalau dulu mungkin gitu ya, ngejar konten kan. FOMO kita. Ngejar konten. Udah di jauh-jauh masa nggak kesini gitu kan. Nah kalau sama anak tuh benar-benar nggak bisa, benar-benar slow pace. Sehari tuh paling bisa cuma 2 destinasi, 2 atau 3 destinasi, maksimum tuh 3 destinasi gitu. Itu yang aku bener-bener kayak harus di-adjust lagi gitu. Karena kan biasanya aku juga tipe yang pengennya banyak gitu, tapi semenjak ada anak nggak bisa. Itu aku menurunkan ego aku sih, kayak berarti harus turunin nih egonya, nggak bisa ke banyak tempat dan nggak bisa ke tempat-tempat yang mungkin ada tempat bagus yang harus naik tangga, trekking gitu kan. Itu juga harus jadi pertimbangan karena misalnya stroller nggak bisa. Betul. Dan atau misalkan dia hiking nggak bisa selama itu gitu. Kalau kita masih sendiri kan udah gas. Tergantung gitu. kitanya aja ya. Gaspol gitu. Kalau sama anak kan kita harus mikirin kan, wah ini nggak bisa nih ya bawa anak nih, nggak kids friendly nih. Itu harus mikirin juga gitu. Itu satu. Terus kedua, banyak orang bilang tuh katanya kalau Anda ajak anak traveling tuh kayak kayak sama aja kayak ngurusin anak tapi beda tempat. Gitu kan. Sering sih banyak yang bilang gitu. Iya kan, banyak yang bilang gitu. Dan itu memang aku akuin kayak iya memang kayak gitu, kayak karena kan kita sama aja kan, yang kita urusin tetap mandiin, tetap nyuapin, tapi di beda tempat. Tapi bisa loh kita ngajarin anak kita untuk untuk bisa adjust dengan lingkungan setempat gitu. Oke. Misalnya gimana? Contohnya ada pengalaman nggak? Contohnya kayak misalkan kayak orang kadang bilang kayak bawa anak ke pesawat tuh kayak kesannya tuh kayak nightmare banget, anak pasti nangis, terus anak pasti mau jalan-jalan keliling pesawat, keluar-keluar, apalagi kalau flightnya lama. Itu kayaknya naik pesawat dengan bayi tuh salah satu hal yang ditakutkan oleh ibu-ibu baru. Kayak mendengar desas-desusnya tuh udah deg-degan. Kayak ngeri banget gitu bawa anak ke pesawat tuh, takut banyak lah, takut nangis lah, takut ganggu orang gitu kan. Dan aku juga lihat juga POV dari orang lain yang kalau misalkan ada anak kecil lain di pesawat gitu yang dia merasa terganggu gitu dengan adanya si anak-anak itu gitu kan, karena kenyamanannya terganggu di dalam pesawat itu yang harusnya bisa istirahat jadi enggak karena nangis terus gitu kan. Nah tapi ternyata aku membuktikan ini kalau di Soja ya, aku nggak tahu ya kalau misalkan di anak-anak lain, karena kan beda anak, beda parenting, beda anaknya jadinya kayak gimana, karena itu tergantung semua, menurut aku semua tergantung parenting. Nggak sih. Ada yang saklek ya. Iya, It's parenting is art. Iya betul. Nah kalau di Soja aku udah biasain, memang Soja itu udah terbang naik pesawat dari umur 5 bulan. Dia udah aku ajak traveling tuh ke Thailand tuh waktu itu 5 bulan. Jadi travel negara pertamanya Soja ke Thailand di 5 bulan. Iya, waktu itu di 5 bulan ke Thailand. Awal-awal empasi 6 bulan lah. 6 bulan ya, awal-awal empasi. Nah, terus habis itu dia jalan-jalan lagi ke mana? Ke Eropa. Waktu itu terakhir kan dia ulang tahun. Oh ya, aku juga punya kebiasaan nih, setiap ulang tahun aku selalu pergi ke negara yang kita bertiga belum pernah, ayahnya Soja aku belum pernah gitu. Nah terakhir itu ulang tahun kemarin itu dia yang ulang tahun kedua, kita ajak ke Georgia sama ke Azerbaijan kan. Itu bahkan aku aja belum pernah loh Kak. Kayak Soja udah nyampe ke sana, negara-negara unik apalagi Iya gitu. Nah dan aku kayak karena
dia udah aku biasain dari kecil naik pesawat. Aku selalu bilang kalau di pesawat itu Soja harus duduk, nggak boleh jalan-jalan karena di pesawat semua orang duduk. Aku bilang kayak gitu kan, kayak nanti di pesawat Soja makan, dikasih makan tuh makanannya enak-enak, ada es krim gitu kan. Kalau pesawat ada es krim, ada gini-gini, Soja makan. Terus habis itu boleh nonton, kalau di pesawat kan ada nonton kan, walaupun emang ya terbatas gitu tontonannya, tapi lumayan buat dia. Terus habis itu boleh tidur, pokoknya nggak usah minta jalan-jalan ya, karena kalau di pesawat itu nggak bisa kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Emang di pesawat semua duduk, kalau keluar nggak ada, karena keluar itu awan. Bener-bener aku kasih apa ya, kasih kejadian yang realnya tuh kayak gimana sih di pesawat. Dan itu dari usia dari 5 bulan pun udah diajak ngomong aja kayak gitu. Iya, ya sampai sekarang. Dan sampai sekarang terakhir tuh kemarin dia bener-bener kalau aku ngelihat Soja naik pesawat tuh udah kayak orang gede banget, kayak ya udah masuk pesawat, ngasih paspor, cari tempat duduk, makan. Jadi nggak ada, sepengalaman aku dia selama 2,5 tahun naik pesawat ya, dia tuh belum pernah tantrum di pesawat. Apalagi kan toddler, aku belum ke fase itu ya, membayang-bayangkannya horor. Tapi kalau di Kakak Dek ini ya bisa anteng. Soalnya aku juga pernah lihat video Kakak Dek yang Soja masuk ke pesawat anteng banget. Oh, kalau nggak salah awalnya dia sempat nendang kaki ke depan kan. Tapi setelah dikasih tahu jadi dia mengerti kok. Anak-anak itu pintar banget sih. Sebenarnya semua anak-anak tuh pintar, tapi memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran orang tuanya untuk kasih tahu. Dan anak-anak itu nggak bisa cuman sekali 2 kali nggak dikasih tahu. Jadi kayak kita ngasih tahu jangan tendang itu, dia nggak bakal langsung lakuin. Karena memang secara perkembangan otaknya belum berkembang, nalarnya tuh nggak kayak manusia dewasa gitu loh gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan POV kita tuh ada di anak-anak gitu. Kalau kita posisi kita POV kita ada di orang dewasa, kita pasti mikir, kok udah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti sih gitu kan. Udah dibilangin jangan tendang gitu, masih tendang, udah terserah gitu kan. kan gitu. Akhirnya yang orang depan bilang, Bu anaknya tendang, ya saya udah bilangin dia nggak mau gitu kan. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya kayak gitu kan. Tapi memang tipe anak-anak seperti itu, jadi kita memang harus bilangin terus. Nanti kalau kita udah sering bilangin, itu akan lama-lama merasuk tuh ke core memorinya dia, ke otaknya dia. Ntar dia untuk besoknya lagi dia nggak akan ngelakuin hal yang kayak gitu. Ini yang menariknya dari Kak Hadek adalah juga respect point of view dari orang traveler lain ya. Karena kan tadi mungkin kalau misalnya anak-anak nangis atau berisik atau nendang-nendang kursi di depan kalau di pesawat, itu kan kadang suka dimaklumi, namanya juga anak-anak. Tapi Kak Hadek kayaknya nggak gitu ya. Karena aku pernah ada di posisi itu. Maksudnya kayak aku pernah ada di posisi belum punya anak dan aku pengen istirahat, kemudian ada ditendang-tendang sama bocah di belakang, aku sih merasa terganggu sih jujur. Kalau POV aku sebagai wanita itu, karena aku pengen istirahat kan di pesawat habis itu, dan itu long flight waktu itu, dari Jakarta ke Dubai, lumayan kan 9 jam kan. Bayangin kalau ditendang-tendang terus, ya nggak mau sih aku gitu. Jadi aku berusaha berusaha semaksimal mungkin lah untuk kasih tahu, karena kan Soja kan dia anak aku, jadi kan yang mau dengerin, yang mau dia dengerin cuma ibunya doang gitu loh. Jadi aku berusaha sebisa mungkin, karena aku udah mau membawa anak aku untuk naik transportasi publik atau berada di ruang publik, berarti aku harus mau juga untuk mengajari dia beradaptasi dengan kondisi publik tuh emang harusnya kayak gimana sih gitu. Jadi bahkan di traveling tuh, misalnya dia di apartemen ya dilihat langit-langit rumah kita aja ya, tapi kalau di traveling kan kita lebih ketemu use case, kejadian-kejadian baru yang mungkin nggak bisa dibeli di rumah. Misalnya orang lain ya kan di rumah itu lagi ya orangnya, keluarga biasanya. Berarti ini salah satu cara parenting Kakak Dek untuk mengajarkan tanggung jawab atau etika ke anak lewat traveling atau gimana? Iya, salah satunya itu. Salah satunya aku makanya aku sering banget ajak Soja traveling itu biar dia ngeliat tuh kejadian aslinya tuh kayak gimana. Karena kalau di rumah mungkin dia kayak ada ibu, ada mbak, safe place. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau gitu kan. Tapi ketika traveling dia ketemu banyak orang. Terus harus naik kereta kayak pas kemarin di Hong Kong terakhir tuh, atau dia harus antri waktu di Jepang tuh. Dia harus benar-benar berdiri antri, dia ikut loh. Itu sabar, dia harus belajar meregulasi emosi dia ya. Dia benar-benar ikut antri loh. Saat masuk ke train waktu di Jepang tuh aku bilang kan ikut antri. Dia berdiri benar-benar di belakang omnya, masuk
gitu. Terus atau kayak waktu boarding pesawat tuh aku ngajarin dia juga kan untuk boarding sendiri supaya dia tuh tahu kalau oh ternyata ada yang namanya antri, dia harus antri karena banyak orang yang bilang masih kecil mau salah diajarin budaya antri gitu. Nah aku tuh bukan yang tipe kayak gitu, aku percaya kalau budaya kayak gitu tuh harus diajarin sedini mungkin karena itu yang akan membentuk karakternya dia nanti pas udah gede. Berarti sekarang ada nggak sih pergeseran meaning tentang traveling bagi kakak dek? Sebenarnya buat aku dari dulu traveling itu kayak apa ya, kayak mengajarkan banyak hal banget lah, mengajarkan banyak hal dari sisi culture baru, terus cara memandang sesuatu bisa lebih open minded. Itu sama halnya waktu ada Soja, itu yang pengen aku ajarin gitu, karena aku mikir kayak dari traveling aku belajar banyak hal. Jadi aku mau Soja juga bisa belajar banyak dari hal-hal yang ditemui ketika dalam perjalanan gitu. Ya mungkin tapi penasaran nih moms, di sana kan sekarang kalau mau traveling sama anak pasti yang dipersiapkan tuh dari A sampai Z. Terus pas di sana juga mungkin kita harus siap-siap mental untuk kejadian apapun deh gitu, ketika entah itu tiba-tiba harus ganti popok di jalan yang super nggak convenient dan lain-lain. Boleh nggak sih di-share tips cara traveling dengan nyaman bersama anak berdasarkan pengalaman kakak dek, mungkin dari segi persiapan dan pas traveling mungkin ada hack-hacknya nih yang dilakuin? Yang pertama, kalau aku lihat anak itu bakalan happy, moodnya bagus kalau dia fit, sehat. Jadi pastikan memang keadaan anak ketika traveling itu sehat ya, imunnya bagus. Jadi, nah itu PR para moms nih, gimana bisa anaknya itu punya imun yang bagus. Itu nggak bisa hanya kayak 2 hari sebelum traveling gitu. Nggak bisa dadakan. Imunnya bagus, nggak bisa dadakan. Tapi harus memang rutinitas gitu. Makannya, gizinya bagus, proteinnya bagus. Karena kan untuk imun itu kan dari protein kan. Proteinnya bagus, gizinya bagus gitu. Nah itu satu. Dia bakalan happy banget kalau fit. Bayangin kalau misalkan sakit udah ibunya pokoknya kalau anak sakit ibunya kepikiran, anaknya juga nggak jelas, pasti maunya nangis terus karena kan dia belum bisa komunikasi kan gitu. Jadi harus fit dan itu bisa dilakukan, nggak bisa instan, harus memang jadwal makannya bagus, gizinya bagus gitu supaya dia tuh punya imun yang bagus. Karena Soja adalah salah satu anak menurut aku salut banget sama dia imunnya bagus banget. Dia 2 minggu traveling, 3 minggu traveling ke kemarin ke Azerbaijan, ke Georgia, winter minus 10 derajat ke Jepang. Itu mah dingin banget ya. Gak sakit sama sekali pulang. Ih keren banget. Kayaknya aku kalau dewasa udah kayak pilek-pilek deh. Iya, aku aja kalau musim dingin skip dulu deh misalnya. Iya. Tapi ini kuat banget, hebat dia kuat banget. Jadi itu salah satu yang aku salutin sih sama Soja, bener-bener dia imunnya bagus banget. Ya good job juga kakak bisa ngasih nutrisi yang mantap nih. Makanya aku selalu tekenin nutrisi itu penting banget buat seorang anak dan juga makan gitu. Jangan sampai banyak yang orang kayak menyepelekan makan, padahal anak itu perkembangan otaknya itu kan paling optimal kan 3 tahun ya, 0 sampai 3 tahun itu, dan itu cuma dari makan, cuma dari protein. Jadi memang aku sangat-sangat memperhatikan banget untuk nutrisi itu satu. Nah kemudian kedua, setelah badannya fit, kita harus menciptakan rutinitas. Jadi kayak walaupun lagi traveling tetap ya jadwal makannya harus, apalagi saat awal-awal empasi ya, jadwal makannya harus tetap pagi sarapan, siang makan jam 12 atau lewat-lewat dikit nggak apa-apa, jam 1, jam 2 gitu, malam makan. Jadi tetap makan 3 kali gitu. Itu itu bisa diciptakan juga sebelum traveling juga. Jadi saat di rumah gitu rutinitasnya itu harus diciptakan. Bangun, sarapan, mandi, makan gitu. Itu kedua, menciptakan rutinitas supaya nanti pas travelingnya tuh dia masih sama tuh kayak rutinitas di rumah, nggak yang kayak nggak mau makan, nggak mau mandi. Karena gitu. Abstrak juga mungkin berubah. Iya betul, karena berubah kan ya. Dan bayi itu, maksudnya anak-anak itu dari bayi dia tuh harus diciptakan rutinitas supaya dia tuh mau terbiasa dari kecil tuh kayak gitu. Itu kedua. Nah terus ketiga, mungkin lebih ke riset sebelumnya kali ya. Riset sebelumnya tentang destinasinya. Apakah misalkan mau bawa stroller, apakah tempatnya stroller friendly kah? Terus destinasinya mau kayak gimana?
suhunya, mau winter mau berapa derajat, apa bajunya apa aja yang harus disiapin. Terus ketiga apa lagi ya? Udah sih paling kayak itu menurunkan ekspektasi. Oke. Itu paling penting untuk menjaga mental ya. Iya, Karena boleh diceritain nggak ada satu contoh di mana pas kakak adik bawa soja, oh ini surprising nih buat aku harus menyesuaikan. Ada nggak dari pengalaman traveling? Enggak sih, aku udah kayak belajar banget kalau misalkan jalan-jalan sama anak itu ya udah bener-bener harus nurunin ekspektasi, nggak bisa kayak mau ini mau semuanya yang di itinerary diambil atau kayak gue harus ke tempat itu. Ada satu tempat yang misalkan pengen banget gitu dipengenin, tapi ternyata itu nggak memungkinkan gitu untuk kesana, entah kayak sojanya udah ngantuk jadi nggak bisa, atau kayak itu nggak kids friendly, terlalu banyak orang penuh, atau restoran yang kita pengen banget makan di situ tapi antri panjang gitu. Ya udah harus direlakan, kayak ya nggak bisa ke situ karena memang ya udah emang udah berubah aja karena bawa anak kan yang sekarang gitu. Jadi sekarang aku udah orangnya udah lebih kayak menurunkan ekspektasi deh, udah lebih legowo aja, nggak bisa berarti. Jadi itu tips-tipsnya ya yang bisa kita lakuin kalau bisa kok kita traveling, asalkan tadi PR generik dan fondasi sih menurut aku harus betul. Kita kerjain. Nah tapi kan pas kita udah punya keluarga sebenarnya tanggung jawab kita kan makin banyak ya Kak, dan pasti banyak nih mama-mama yang terinspirasi dari kakak adik bisa kerja sebagai content creator full time, dan itu mungkin ada privilege untuk mengatur waktu ya dalam bekerja. Kadang kita keluar, kadang bisa di rumah karena remote era digital. Nah tapi boleh di-share nggak sih gimana cara Kak Kadek ngatur waktu antara quality time sama anak dan juga kerjaan, apalagi dari sisi finansial ya Kak. Itu kan kalau dulu di korporat kita udah stabil, kita jelas. Tapi sekarang kan tadi ya yang kayak Kak Adik ceritakan, kadang harus kita bisa unpredictable tergantung bulan dan seasonnya. Itu gimana cara ngaturnya? Jadi tadi aku juga sempat ngobrol ya sama Sabrina ya, salah satu privilege kita adalah kita bisa hybrid kerjanya. Jadi nggak harus setiap hari Senin sampai Jumat ke kantor, tapi bisa di rumah, terus kalau ada meeting baru keluar gitu kan. Itu juga salah satu privilege yang aku punya sih, bisa mengatur kapan aku mau ke kantor atau maksudnya meeting, atau kapan mau kerja di rumah. Dan emang mostly 80% kerjaan aku di rumah. Maksudnya ngerjain dari rumah gitu, ngedit kan dari rumah gitu. Dan sekarang aku juga jadi lebih pilih-pilih kerjaan juga sih gitu. Karena kayak yang bisa kira-kira masih bisa nggak nih diedit di rumah, atau apakah harus pergi atau enggak, itu emang sekarang jadi lebih mikir gitu. Tapi tips aku ya untuk bisa membagi waktu gitu. Mungkin yang pertama gimana ya? Prioritas apa yang di list dulu nih, apa yang diprioritasin. Jadi kalau misalkan kerjaan, apakah kerjaan itu worth it atau enggak nih untuk diambil? Kalau kita kan freelance ya. Kalau freelance kan kayak pasti kan bisa pilih lah job mana sih yang worth it untuk diambil. Apakah itu tripnya terlalu lama, kayaknya nggak bisa deh, tripnya terlalu lama, aku terlalu lama ninggalin Soja gitu, itu berarti nggak aku ambil. Jadi pilih kerjaan yang pertama sesuai prioritas kamu gitu. Jadi itu kan ya itu insting mama lah ya, kayak ini kayaknya oke nih, ini kayaknya nggak mungkin ya karena terlalu lama deh untuk ninggalin anak. Itu bisa dipilih lah itu prioritasnya. Terus yang kedua punya support system. Itu kayaknya penting banget ya. Penting banget punya support system, karena aku makanya terima kasih banget sama support system aku. Di rumah ada Mbak atau ada ibuku juga, Nini, yang kalau misalkan aku pergi emang harus kerja seharian, aku titip Soja ke Mbak dan ke ibuku, ke Nininya gitu. Jadi punya support system itu adalah penting banget, karena kadang tuh kayak sebenarnya pas kita kerja kita kadang kan kepikiran ya, aduh anak gue sama siapa di rumah gitu gimana. Padahal sebenarnya pas kita pulang dia ya udah happy aja gitu kan. Jadi mungkin untuk tips ketiga itu masuk ke tips ketiga setelah punya support system. Mungkin jangan terlalu overthinking kali ya. Jangan terlalu overthinking karena kadang tuh kejadian-kejadian itu ya udah nggak terjadi sebenarnya, itu hanya ada di kepala gitu. Kalau misalkan kita lebih santai gitu, jadi kitanya lebih, anaknya juga nggak kepikiran. Kalau kadang tuh
kayak ngeling gitu loh hati ibu dan hati anak. Kalau misalkan ibunya kayak kepikiran, sedih, itu anak itu bakalan tahu meskipun jauh ya. Iya, bakalan tahu kayak ibunya tuh kepikiran nih, sedih gitu. Tapi kalau misalnya kita santai, menikmati pekerjaan yang ada di depan mata, ya udah ntar anaknya juga tahu. Saja tuh udah aku biasain. Jadi kalau misalkan aku kerja, aku pamit di depan dia. Jadi ini salah satu tips ya. Jangan ngumpet. Tiba-tiba hilang gitu. Kayak pasti kan anak nangis lah awal. Ibu gitu. Nggak apa-apa. Nangis tuh nggak apa-apa. Bener-bener kita harus ada di depan dia. Bye-bye, ibu kerja ya. Bye-bye. Kasih tahu mau kemana. Iya, ibu mau kerja dulu ya. Bye-bye gitu. Jadi jangan kayak mentang-mentang anaknya kalau ibunya pergi nangis, jadi ngumpet gitu. Nah, nanti itu anak akan merasa kayak ditinggal gitu. Tapi kalau misalkan kita bye-bye, say bye-bye, terus kita pulang kembali, dia tahu kalau ketika ibunya pergi, ibunya akan balik lagi untuk pulang. Nah itu salah satu yang aku belajar juga situ dari kakakku kayak gitu. Dan itu aku terapin sama Soja sampai sekarang. Dia kalau aku pergi, dia padahal nempel banget kan sama aku. Kalau misalkan aku kerja, Soja mau bye-bye sama ibu mau tos, dia nyamperin ke mobil tos, ya udah bye-bye, udah kerja. Oke, dan awalnya mungkin susah tapi lama-lama jadi kebiasaan. Iya, karena itu jadi problem juga kan. Kadang ibu para moms tuh kalau aku nggak bisa kerja, orang anak gue tuh nempel banget sama gue, kayak ngekor banget, nggak bisa ditinggal sama sekali, benar-benar nempel banget gitu. Nah mungkin itu salah satu tips yang bisa diaplikasikan gitu. Kalau misalkan di awal ya memang bakalan kayak gitu, karena kan anak emang deket banget kan sama ibu, bakalan nangis. Dan ya udah nggak apa-apa nangis, dikasih tau aja. Memang nangis tuh ya memang biasa gitu, kayak itu emosi yang memang harus dilalui oleh setiap anak gitu. Merasa ditinggalkan, sedih, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian harus make sure kalau nanti balik pasti ibunya balik dan ketemu lagi sama dia dan main-main lagi gitu. Tadi kan aku cerita mungkin one of the privilege ya bisa hybrid working, itu mimpi tuh untuk para mama bisa mengatur waktu. Tetapi kan jalan menuju ke sana nggak instan ya. Kak, mungkin sebelumnya kerja di perusahaan yang kita mungkin stabil, income-nya kita tahu berkelanjutan, tapi nanti ketika pas resign content creator itu di dunia kreatif, kita ibaratnya harus kita yang nyemput bola, kadang juga unpredictable, boro-boro mau bikin projection, ya kita harus cari dulu klien atau kerjaan misalnya. Boleh gak sih di share nih mungkin kalau misalnya kita ada intention ingin ke industri kreatif ya, freelancing, caranya gimana sih? Apa yang tetap kita harus take the risk, tapi apa yang tetap harus kita kelola supaya emang risknya tuh termanage? Oke, jadi kalau menurut aku kalau menjadi freelance itu sebenarnya mirip sama kayak bisnis sih. Jadi kamu harus punya personal branding. Jadi kayak kalau misalkan kamu punya personal branding, itu nggak usah khawatir rezeki kamu akan dimakan sama orang, karena itu akan menarik audiensnya sendiri gitu, menarik brandnya sendiri. Kalau misalkan kayak let's say ya personal branding aku kan berarti kan travel gitu, travel yang suka lumayan adventure atau ke negara-negara yang bukan yang luxury gitu ya, ke negara-negara yang memang jarang di orang-orang kesana gitu kan. Nah itu akan narik audiens dengan sendirinya. Jadi audiens yang akan datang itu ya udah yang suka sama itu. Jadi niche banget nih marketnya. Nanti brand juga akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk freelance, yang pertama adalah punya personal branding dulu gitu. Apalagi di dunia content creator ya. Jadi harus ada fokusnya tuh, pengen bahasnya tuh tentang apa. Apakah suka beauty, apakah suka parenting, apakah suka olahraga. Ya udah, berarti fokus di situ, bikin konten yang banyak di situ. Konsisten ya, konsisten, iya. Travel terus. Nanti kalau misalkan personal branding kamu udah kuat, kayak orang tuh tahu, oh Kadek Arini dia travel gitu. Kayak gitu kan, kayak oh Sabrina dia sekarang masuk ke parenting ya. Sebelumnya kan kamu kayak pendidikan kayak itu kan, kayak pendidikan sekarang masuk ke parenting gitu kan, atau kayak misalkan let's say content creator kan, oh dia beauty gitu. Nah kalau misalkan udah personal brandingnya udah kayak lekat banget nih, baru kita bisa untuk buka yang lain, kayak misalkan aku kayak rumah itu finansial, aku mulai bahas gitu boleh, tapi menurut aku harus fokus satu dulu nih. Kalau misalkan travel udah travel gitu. Nah kedua, menjadi freelance itu banyak tantangannya karena kita gajinya itu nggak tetap.
Beda dan sama bikin takut juga untuk ambil resiko. Iya, beda sama kalau misalnya kita kerja di kantor kan udah pasti digaji gitu. Nah itu mungkin kalian harus belajar juga tuh tentang financial planning. Nah baca deh tuh, nonton deh tuh podcastnya Sabrina yang sama Kani satu yang sebelumnya. Aduh itu aku daging juga, deh. Aku mau nonton juga tuh. Langsung ya nanti diinfoin juga. Jadi kalian harus mau nggak mau belajar tentang financial planning karena gimana caranya kan kalau misalkan kalau freelance itu kan take home salary-nya kan nggak pasti. Jadi harus ditentuin tuh kayak basic amount of minimumnya tuh yang kamu ambil berapa, sisanya itu dijadiin buat diputar lagi untuk kayak modal kamu entah untuk upgrade gadget kah, beli kamera yang lebih bagus kah, kalau misalnya dia fotografer gitu kan, atau beli lensa kah, atau ikut webinar supaya menambah ilmu-ilmu gitu kan. Jadi buat diputar tuh fee-nya. Jadi jangan semuanya langsung diambil gitu kan beda kalau misalkan kayak kita kerja di kantor besok udah pasti dapet. Tapi kalau freelance belum tentu bulan besok dapet. Jadi gajinya itu harus bisa dibagi at least untuk bulan besok kamu masih bisa hidup kalau nggak dapat pekerjaan. Oke. Jadi jangan langsung dihabisin bis gitu. Itu kedua. Nah terus yang ketiga mungkin manajemen waktu. Karena itu lebih tricky lagi ya. Meski enak, fleksibel, tapi tricky juga. Tapi kadang kita bisa kerja lebih banyak ya. Iya. Dari 9 to 5. Iya, beda kalau misalkan kayak di kantor kan kita udah tahu job desk-nya apa ya. Ini. Nah, tapi kalau jadi freelance kadang kerja sesuai mood. Nah itu tuh benar-benar challenging sih buat aku sih, kayak apalagi konten kreator kan kayak aduh lagi males nih bikin konten, lagi nggak ada ide nih untuk bikin konten kayak gitu-gitu. Nah itu harus, kalau aku manajemen waktunya sekarang bikin jadwal sih, kayak seminggu tuh aku harus ada 3 kali upload gitu. Nah uploadnya apa, temanya tuh udah di list down gitu, tentang reelsnya tentang apa kayak gitu. Jadi itu sih paling manajemen waktu, finansial, sama tadi satu lagi personal brand. Iya, dan rasanya kita jadi urus semua end to end ya, karena ini nyambung tadi kan Kakak Dek awalnya banyak bahas konten di bidang traveling. Habis itu merambah nih ke financial tips, karena ya again yang aku suka Kakak Dek menunjukkan traveling gak berarti YOLO finance gak diabaikan ya, tapi di share juga cara ngelolanya hingga akhirnya membangun ya impian orang-orang kan memiliki rumah yang rumahnya juga kece lagi di Bali ya, rumah Kanyo di Jakarta. Main. Mau ya kalau udah selesai ya. Ya. Oke, aku November pindah. Oh oke, mau ya. Nanti main sama Soja. Main-main. Walaupun masih kakak, umurnya beda jauh ya. Jadi di situ kan aku ngelihat kita perlu nih responsible, dan pas bangun rumah Kanyo kan juga Kakak Dek sharing, bikin deck supaya brand tertarik ke kita. Dan juga pas nge-share tentang rumahnya itu kayak kelihatan banget deh mengambil ilmu-ilmu skill content creator di travel, karena ya cara shootnya, nguliknya gitu ya. Nah boleh nggak sih Kak di share, sekarang kan membangun rumah tuh kayak impian, tapi dulu yang dilakukan Kakak Dek tuh banyak traveling. Istilahnya kan kalau kita mikirnya traveling nih habis banyak duit, tapi enggak kok, dengan Kakak Dek masih bisa jalan goals penting dalam hidupnya, itu punya rumah untuk keluarga kecilnya juga. Gimana sih cara Kakak Dek mengelola keuangannya supaya ya meskipun aku bisa nih having fun in my 20s dengan traveling, tapi juga tetap bisa nge-manage untuk dapat pos-pos goals lain dalam hidup seperti rumah Kanyo. Kalau aku kuncinya adalah punya tujuan keuangan sebenarnya. Kenapa harus punya tujuan keuangan? Supaya kita tuh kerja tuh tahu untuk apa sih uangnya gitu. Jadi bukan nggak cuma kerja doang. Bukan hanya ditabung doang, Sap. Jadi kayak gajian ditabung terus tuh untuk apa gitu. Kalau misalkan konsepnya cuma nabung doang, kapanpun bisa kita ambil. Ya kan? Entah lagi pengen nabung udah banyak, lagi pengen beli mobil, ya udah beli gitu. Tapi belum tentu itu goal belum kita tentu itu sebenarnya yang kamu butuhkan gitu. Atau misalnya lihat tas bagus gitu diskon, ya udah ambil dari duit tabungan. Tapi sebenarnya itu bukan tujuannya kan gitu. Jadi menurut aku penting untuk punya tujuan keuangan. Tujuan keuangannya apa aja itu, ya udah itu satu, punya rumah, mungkin aku salah satunya, dana pendidikan yang sudah aku siapkan nama dana pensiun gitu kan untuk sekarang. Nah itu yang, jadi aku benar-benar kerja tuh fokusnya ke situ. Setiap bulan aku harus, itu udah ada waktunya gitu loh. Kalau misalkan kayak rumah, berarti aku misalkan tahun 2025 aku udah bangun rumah, berarti aku harus nabungnya dari
sekarang sebesar berapa setiap bulan, masukin gitu. Dan itu nggak akan aku ambil sampai tujuan keuangan itu tercapai. Oke, karena ya uang adalah sebenarnya tool untuk mencapai tujuan kita. Iya, betul. Jadi tujuan keuangannya itu harus punya tujuan keuangan yang pertama. Nah, kalau karena aku udah punya tujuan keuangan, jadi misalkan tujuan keuangan aku, let's say per bulan itu harus nabungnya 5 juta gitu. Budget di luar itu aku bisa pakai buat yang lain, buat traveling gitu. Jadi that's why kenapa aku bisa balance gitu, bisa traveling tapi aku bisa juga punya rumah atau kayak punya dana pendidikan yang udah cukup buat Soja. Karena memang aku itu kayak tujuan keuangan aku itu aku masukin, aku targetin setiap bulan harus berapa, sisanya aku bisa pakai buat traveling gitu. Jadi bener-bener ada pos-posnya. Jadi aku nggak semena-mena yaudah traveling terus nggak ada habis sisanya gitu. Aku nggak kayak gitu karena aku semuanya udah ada pos-posnya, baru sisanya aku pakai traveling. Jadi traveling itu sebenarnya buat aku kayak ya udah itu sisa dari tujuan keuangan. Padahal kelihatannya kan dari kalau konten kan kita hanya menilai dari media sosial. Oh, kayaknya traveling utamanya. Padahal enggak loh. Ternyata kalau ada sisa lagi gitu jadi ya. Tujuan keuangan yang utama, sisanya aku pakai buat jalan-jalan, nah mungkin banyak ini pilihan sih sebenarnya untuk kayak di luar tujuan keuangan, pasti kan orang pengen leisure lah ya, entah beli baju, shopping, atau jalan-jalan, itu pilihan orang. Nah, kalau aku memilih banget untuk nggak banyak menghabiskan di barang. Jadi aku tuh jarang banget belanja baju mungkin nggak sesering itu, atau tas-tas yang branded gitu aku nggak punya. Terus kayak sepatu-sepatu, aku cuma punya sepatu traveling 1 doang. Padahal dipakai terus kemana-mana gitu. Jadi aku sangat melimitasi itu. Jadi nggak banyak menghabiskan uang di situ. Jadi lebih banyak di travel. Jadi kalau misalnya tujuan keuangannya udah aku posin, sisanya aku lebih banyak ngabisin di travel. Jadi jarang beli barang-barang gitu. Jadi bener-bener barang tuh aku beli sesuai kebutuhan aja. Kayak sepatu 1 sampai rusak, baru aku ganti lagi. Jadi kayak kuncinya aku tangkap yang pertama, know your priorities ya. Jangan bandingin mungkin orang lain ya ada enjoy-nya dengan shopping, makeup, skincare, nggak apa-apa. Tapi mungkin bagi Kakak Dek ada kepentingan prioritas ini. Dan yang kedua adalah punya tujuan keuangan ya. Jadi kayaknya sebagai freelancer kan kadang kita ya terserah kita ya, pemasukan bisa unlimited tapi bisa juga ya kita nggak ada target. Itu ngasih sense of target juga kan dengan kita punya pos dana keuangan. Aku mau nabung segini untuk rumah. Jadi aku harus kerja keras. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan mungkin bedanya kalau di corporate, kalau misalkan tapi harus nabung segini tapi gaji gue segini nggak cukup gitu ya. Berarti harus side hustle supaya dapat pemasukan lebih gitu. Kalau misalkan freelance berarti harus kerja keras, lebih banyak lagi dapat kliennya gitu. Jadi pos-pos keuangannya itu tercapai gitu. Sebenarnya itu pilihan sih. Kalau misalkan nggak mau kerja lebih keras ya udah nggak apa-apa. Ya udah berarti stay aja di situ. Berarti tujuan keuangannya turun dari misalkan tujuan keuangannya maunya pengen punya rumah yang 2M, tapi ternyata nggak mau ngambil side hustle, cuma pengennya dari gaji aja, which is kan ya udah nggak mungkin kan, dan nggak apa-apa juga. Ya udah berarti tujuan keuangan rumahnya turun jadi yang 1M misalkan gitu. Kayak gitu aja sih disesuaikan. Yang penting expectationnya align dan ya pastinya align juga dengan suami. Dan itu makanya pentingnya kerjasama dan shared values dan visi sesama ya. Dan itu harus diomongin juga ya sama partner hidup ya, sama suami. Jadi dari awal tuh emang udah harus ada keterbukaan finansial. Kayak pengennya punya rumah, pengen tinggal sendiri dari awal nikah tuh. Nanti abis nikah tinggal sendiri sama suami doang, apa tinggal di rumah mertua, apa ngontrak, apa tinggal di apartemen, itu udah harus diomongin sih. Punya hutang berapa, terus mau punya rumah yang harga berapa, gaji kamu berapa, gaji aku berapa. Nanti kita pas habis menikah mau share income atau uang kamu uang aku gitu. Itu harus diomongin. Dan itu dari situ keputusan bisa beda-beda tiap keluarga, tapi itu poin yang penting banget sih. Aduh, ini nggak terasa ya, udah panjang banget obrolan kita Kak, banyak daging. Dan ini sebelum aku mau akhiri podcast sama Kakak Dek, boleh nggak sih di-share ke para perempuan, mungkin mama-mama di luar sana, sebagai seseorang yang mungkin setelah punya anak juga masih bisa melanjutkan passion sebagai content creator, mencapai
mimpi-mimpi yang lain. Boleh nggak sih di-share what is your message atau advice, apapun yang bisa disampaikan supaya bisa bersemangat. Oke, buat para mama yang punya sekarang mungkin lagi bimbang mau memilih bekerja atau kayak jadi full time mom, sebenarnya dua itu very okay. Dan gak ada yang salah untuk semua masing-masing keputusan, tapi pastiin lagi itu memang benar-benar yang kamu mau gitu. Kayak tanya ke diri sendiri, apakah benar kamu mau menjadi full time mom atau memang kamu masih pengen bekerja, pengen berkarya, pengen produktif. Karena kadang memang ada beberapa wanita yang dia itu bekerja bukan untuk cari penghasilan gitu ya, tapi memang dia pengen produktif gitu. Dia nggak bisa kalau nggak produktif, dan itu menurut aku itu harus dihargai gitu. Dan kedepannya lagi mungkin untuk para mama-mama yang bimbang, ternyata bisa loh kalau misalkan kalian tetap bekerja dan menjalani minat dan bakat kalian, tapi tetap seimbang dengan peran sebagai ibu gitu. Asalkan kuncinya ada di support system, kemudian di priority, dan juga terus kayak membangun bonding sama anaknya gitu. Jadi membangun bonding itu hal yang penting. Jadi ketika anaknya tahu kalau ibunya tuh kerja untuk kebaikan si anak dan si ibu juga. Karena ibu yang happy itu menghasilkan anak yang happy. Itu kuncinya ya. Happy wife, happy mom, happy family. Yes, happy family. Yay, thank you banget Kak Kade udah sharing pengalamannya. Aku pun personally inspired ya untuk lanjut lagi mimpi-mimpi, traveling juga ya ke negara yang keren-keren lagi, yang hidden gems gitu ya buat Kakak Dek. Jadi semoga mau di sini aku yakin juga pada belajar banyak. Jadi sekian untuk episode podcast Boss Mama kali ini. Kalau misalnya ada insight yang menarik, boleh nih komen di bawah atau di tag di sosial media dengan hashtag Boss Mama Society. Jadi itu dulu dari kita. Thank you so much and see you guys on the next video. Bye.